Historis konstitusional. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer, yang berarti membentuk. Istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan negara itu sendiri. Secara historis, upaya penegakan hukum dan keadilan sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia agar dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara. Maka disusunlah peraturan hukum. Teori tujuan negara. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. 1. Melaksanakan penertiban dan keamanan. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3. Pertahanan. 4. Menegakkan keadilan. Dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Kranenburg. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Esensi dan urgensi hukum yang berkeadilan. Esensi dan urgensi hukum yang berkeadilan merupakan inti penting dari suatu sistem yang dibentuk oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia, agar tingkah laku manusia dapat terkontrol yang mempunyai keadilan. Yang hendak dicapai adalah keadilan sebagai dasar untuk mewujudkan ketertiban sosial berdasarkan nilai-nilai tertentu yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Gustav Radbach tahun 1878 sampai 1949, seorang ahli hukum Jerman mengatakan, hukum adalah kehendak untuk bersikap adil. Hukum positif ada untuk mempromosikan nilai-nilai moral, khususnya keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Karena itu, hukum bertujuan untuk merealisasi atau mewujudkan keadilan. Sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudikna Mertokusumo 1986-130 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu pertama, Gerechtigkeit atau unsur keadilan, yang kedua, Gerechtigkeit atau unsur kemanfaatan, kedua, Sicherheit atau unsur kepastian. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dari penegak hukum. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Hukum material, hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larang-larangan. Hukum formal, peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Faktor-faktor sosial, politik, dan kultural yang mempengaruhi penegakan hukum. Beberapa faktor sosial, politik, dan kultural yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia antara lain korupsi, intervensi politik, ketidakadilan ekonomi, dan kekerasan terhadap perempuan dan minoritas. Selain itu, budaya patriarki dan diskriminasi gender juga dapat mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia agar lebih adil dan merata bagi semua warga negara. Dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dengan membangun argumen dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, di sini ada penegakan hukum yang masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan hak-hak dan kewajibannya.
contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, masih banyak perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktek suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan tawuran, pelanggaran HAM, sikap etnosentris, dan masih banyak lain. Contohnya, penegakan hukum sendiri bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur bahasa atau penjelasan dari teman-teman saya yang masih kurang dipahami, bisa tanya di kolom diskusi. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.